Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Saya langsung melanjutkan ke Kapten Ahmad Faruk. Cap, Anda katakan tadi Anda pernah mengalami. Yang saya mau tanyakan, kok bisa penumpang sudah menggunakan seat belt, ya, sabuk pengaman, tapi tiba-tiba lepas? Iya. Karena turbulensi itu? Iya, bisa terjadi. Karena waktu dulu pernah saya alami juga. Jadi seat beltnya si penumpang ini putus di bakelnya itu. Jadi akhirnya dia terbang, sambil duduk dia terbang, kehempas ke atas, kena siling, turun lagi, sininya benjol. Tapi nggak pingsan? Tapi nggak pingsan. Okay. Nah, waktu itu gitu. Terus pramugaranya, persernya juga sama, terbang dalam kondisi seolah dia masih duduk tapi terbang. Gitu. Lagi santai, ini lagi cruising ya, lagi santai ya? Cruising, ya, lagi cruising. Ketinggian berapa itu? Dia cerita, waktu itu saya 36.000. 36.000 berarti sekitar 12.000 meter ya? Ya, kurang lebih segitu. Jadi itu, cuman waktu itu ya alhamdulillah kita sudah setting di turbulence speed. Ya. Oh, ada settingan untuk turbulence? Jadi kita ada prediksi, wah ini kayaknya kok agak vibrate nih, vibrate. Wah, protection kan, kita kasih tahu cabinnya, switchnya sudah diamankan, engine-nya sudah di backup, ignition-nya, kemudian speed-nya sudah dikurangin, seat belt on, semua udah. Jadi maka tidak ada injure ya, pada saat itu hanya jedot ininya saja lah, nggak ini. Untuk kasus dua kejadian ini ada di Hong Kong Airlines dan Etihad Airways, Etihad Airways, ya, di garis di antara Pulau Sumatera dan dekat Bali. Terjadi dua-duanya di Indonesia. Saya bacakan juga, Cap, dan juga saudara, turbulensi tak jarang terjadi memicu kecelakaan pesawat bahkan, seperti yang menimpa pesawat Kasa 212 pada tahun 2011 lalu. Pesawat Kasa 212 jatuh saat terbang dari Bandara Polonia Medan ke Bandara Alas Loser Kutacane, Aceh. Pesawat jatuh di kawasan pegunungan Langkat, Sumatera Utara, diduga akibat turbulensi. 18 orang tewas, termasuk 4 awak pesawat. Dan saudara, tidak hanya di Indonesia, kecelakaan pesawat akibat turbulensi juga dialami pesawat Air France pada Juni 2009. Pesawat dengan rute penerbangan Rio de Janeiro, Brazil, menuju Paris, Prancis, dinyatakan hilang di lautan Atlantik. Sebelum kecelakaan, pesawat diduga mengalami turbulensi parah atau kuat saat masuk ke zona petir. Semua awak dan penumpang tewas. Yang saya tanyakan, turbulensi berarti bahaya ya? Sangat bahaya. Karena gini, yang menjadikan bahaya ini karena dia belum bisa terdetek secara by instrumen ya. Sehingga yang untuk mendetek secara ini ada turbulence, nggak bisa. Belum ada. Nah, cuman prediksi itu bisa dilihat di SIGMET, jadi information weather-nya itu, cuaca. Ketika kita mau berangkat dari suatu point departure ke destination, itu ada informasi cuaca di ketinggian yang tempat kita terbang. Nah, di situ adakah kemungkinan ada turbulensi atau namanya clear air turbulence, disebutnya CAT, C-A-T. Nah, itu bisa dari situ ada informasinya itu. BMKG tidak menyediakan data cuaca terkait dengan turbulensi yang mungkin terjadi di atas wilayah yang akan diterbangkan. Kalau BMKG itu bisa menyediakan, kalau BMKG itu mendetek laporan itu, ada kemungkinan terjadinya perubahan tekanan yang tinggi, dia akan membaca ketika, oh daerah sini probability-nya terjadi clear air turbulence. Gitu. Nah, biasanya kalau terjadi itu ada informasi dari pesawat sebelumnya. Oke. Jadi ketika yang beruntung yang setelahnya, begitu dia ada, oh ini ada tendensi CAT nih, dia langsung publish, bikin pilot report kepada controller bahwa di area sekian, daerah ini, poin ini ke ini, itu ada clear air turbulence probability-nya. Saya percaya dari kejadian ini tentu maskapai penerbangan termasuk pilot-pilotnya diberikan pengarahan terkait ini. Tapi bukan berarti kemudian ini tidak terjadi lagi. Kita berharap tidak terjadi lagi. Tapi bagaimana kemudian menghindarkan supaya pesawat tidak mengalami turbulence, terutama di atas wilayah Indonesia yang dialami oleh pesawat-pesawat yang ratusan ada di atas udara Indonesia? Ya, bagi kita ya sebagai pilot itu ada prediksi ya, ada naluri itu. Asal terjadi suatu vibration yang bercontinuous vibration, pesawat itu udah kerasa nih, goyang-goyang kerasa. Kok ada tendensi naik, ini kita udah nalurnya udah protect langsung. Di depan bisa jadi turbulence parah. Iya. Nah, itu signalnya. Jadi, wah ini kok ritme kok agak panjang nih. Wah, ini semakin keras. Oke. Semua pilot tahu tentang itu? Udah. Apa yang harus dilakukan penumpang dan
kapan turbulensi itu Kita langsung bisa terjadi? Artinya sekarang kan kita tahu pancaroba ya. Ya. Apakah di masa pancaroba ini sering terjadi turbulensi? Potensinya besar. Sering, sangat sering. Jadi apalagi kalau kita North Pole, sekarang matahari kan kira Mei sudah mengarah ke utara kan. Ya. Jadi Katulistiwa agak ke utara. Di situ daerah Katulistiwa, Kalimantan ya, sekitarnya sepanjang garis Katulistiwa itu terjadi low pressure. Oke. Ya, sehingga banyak di daerah situ akan terjadi low pressure. Nah, ketika ada low pressure sementara di selatannya high pressure, di sini akan terjadi suatu turbulensi. Tapi penumpang tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nggak perlu, karena itu di daerah tertentu tidak setiap saat terjadi. Oke. Ya kan? Yang penting itu tadi prediksi bahwa seorang pilot itu sudah punya experience bahwa kalau ada vibrate yang continuous vibrate, kemudian ada increment, mereka sudah ada langsung standarnya adalah langsung dia backup, speednya reduce, ignitionnya dia kasih backup, seat beltnya di on kan, kasih tahu ke cabin, pursernya untuk seat, untuk kembali ke duduk dan pakai seat belt. Oke. Dan penumpang ada atau tidak ada sinyal untuk menggunakan seat belt, sebaiknya tetap menggunakan seat belt, sabuk pengaman. Nah, situ sudah standar. Setiap penumpang, ya untuk semua pengguna jasa, setiap penumpang dalam kondisi duduk harus pakai seat belt. Walaupun lampu seat belt tidak nyala. Walaupun nggak nyala, karena itu proteksi buat diri sendiri. Jadi sekalian juga kita sampaikan pada seluruh pengguna jasa penerbangan untuk save sendiri-sendiri adalah selalu menggunakan seat belt. Kadang kita ini banyak yang kadang-kadang tidak patuhi aturan itu tadi. Baik. Terima kasih Kapten Ahmad Farouk, pilot senior 28 tahun menjadi pilot. Semoga informasi yang disampaikan Kapten bermanfaat bagi banyak publik yang menonton Kompas TV hari ini. Terima kasih sekali lagi telah memberikan informasi di Kompas Petang.